Ya, Bapak Arsyad Rashid PM dapat hadir bersama-sama kita untuk menyelenggarakan acara dialog kali ini, tetapi beliau berhalangan dikarenakan mendapatkan tugas khusus dari Bapak Presiden pada acara Investor Summit di Inggris. Jadi dalam kesempatan nanti akan diwakilkan oleh WKU bidang organisasi Bapak Eka Sastra. Itu pun karena padatnya jadwal beliau, jadi beliau akan menyampaikan sambutan melalui video typing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Papua Barat Daya terus berupaya dan bertekad untuk melakukan sinkronisasi kepada semua stakeholder dengan harapan eksistensi kami dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata bagi para pelaku usaha khususnya di Papua Barat Daya. Sebagaimana peran dan fungsi Kadin sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin Indonesia. Sehingga dalam momen yang sangat penting ini, yaitu di mana masyarakat Papua Barat Daya pada tanggal 27 November 2024 akan menentukan pilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Maka Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan dialog ekonomi bersama calon gubernur, yang semoga dalam dialog ini dapat memberikan ruang kepada seluruh calon gubernur untuk memberikan paparan konsep tentang langkah-langkah konkret yang strategis sebagai upaya mengakselerasi pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Harapan kami ke depan dan harapan kita semua ya tentunya, Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia bagian timur dapat terwujud. Untuk mempersingkat waktu Bapak, karena ini juga teman-teman sepertinya sudah tidak sabar untuk melakukan dialog dengan Bapak. Jadi sebelum acara dialog ini, mohon maaf Pak, saya menitip satu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana aja Pak. Apa dan bagaimana rencana Bapak dalam menempatkan Kadin untuk mewujudkan visi dan misi yang akan Bapak usung ketika Bapak diberi mandat untuk memimpin Provinsi Papua Barat Daya? Mohon dijawab nanti pada saat penyampaian visi misi aja Bapak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar dan pemirsa, acara kita ini bisa ditonton di YouTube kanal RRI Sorong dan juga di Kadin Papua Barat Daya YouTube live streaming. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi. Kita akan dengarkan dan saksikan bersama dari Bapak Eka Sastra. Yang kami hormati calon gubernur nomor urut 01 Bapak Abdul Faris Sumlati, calon gubernur nomor urut 02 Bapak Gabriel Hasan, calon gubernur nomor urut 03 Bapak Elisa Kambu, calon gubernur nomor urut 04 Bapak Letjen TNI Purnawirawan Jopi Onesimus Wayangkau,
Calon Gubernur nomor urut 05 Bapak Bernard Sagrin, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Barat Daya Bapak Darwanto serta seluruh jajaran pengurus Kadin Provinsi Papua Barat Daya, seluruh tim kampanye dari masing-masing tim nomor urut 01, 02, 03, 04, dan 05, serta seluruh hadirin dan pemirsa yang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera semuanya. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Bapak Arsad Rashid PM, yang sedianya hadir di tempat yang berbahagia ini untuk membuka dialog ekonomi yang ada, tapi pada saat yang bersamaan beliau ditugaskan untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia pada Investor Summit yang berlangsung di Inggris pada hari ini juga. Sehingga beliau mewakilkan kepada saya, Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang organisasi. Sebagai satu-satunya payung organisasi dunia usaha di Indonesia dan mitra strategis pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2022, Kadin bersyukur karena berkesempatan untuk dapat melakukan dialog dengan beberapa calon gubernur di beberapa daerah, termasuk pada kesempatan kali ini Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali ini juga merupakan kesempatan bagi upaya para pengusaha, khususnya anggota Kadin, untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap visi dan program ekonomi para calon pemimpin daerah ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Provinsi Papua Barat Daya memiliki peran penting dalam peta ekonomi Indonesia. Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda Indonesia yang baru diresmikan pada 9 Desember 2022 memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya tumbuh sebesar 4,4% hingga 5,2% year on year pada kuartal 1 tahun 2024 dan juga menekan laju inflasi menjadi hanya sebesar 3,09%, merupakan salah satu indikator inflasi yang terendah di Indonesia. Tentunya pertumbuhan ini tergolong baik dan kita berharap ekonomi Papua Barat Daya bisa terus tumbuh secara signifikan mengingat Indonesia memiliki target besar di 21 tahun mendatang, yaitu mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berbicara mengenai Indonesia Emas, Indonesia ditargetkan dapat menjadi negara berkekuatan ekonomi keempat pada tahun 2045 mendatang. Nah, untuk mencapai itu, saat ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 8% dalam 5 tahun ke depan. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang melimpah. Papua Barat Daya memiliki salah satu calon destinasi wisata super prioritas di Indonesia, yaitu di Raja Ampat. Papua Barat Daya juga memiliki kawasan ekonomi khusus atau KEK Sorong yang merupakan KEK pertama dan satu-satunya di Pulau Papua dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Papua karena berada di lokasi yang strategis, yaitu pada jalur lintas perdagangan antara Asia, Pasifik, dan Australia. Papua Barat Daya juga dikenal memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar berkat lokasinya yang berada pada WPP 715 pada pesisir barat Papua Barat Daya dan WPP 727 pesisir utara Papua Barat Daya. Nah, potensi-potensi ini menjadi gerbang menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bagaimana caranya? Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan swasta, dalam hal ini anggota Kadin Provinsi Papua Barat Daya, dapat memainkan peran sentral. Salah satunya adalah kolaborasi dalam pemasaran pariwisata secara digital, yaitu untuk Raja Ampat. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan online travel agent untuk mempromosikan destinasi wisata Papua Barat Daya secara global. Selain itu, dapat juga dilakukan kolaborasi dalam peningkatan kapasitas dan diversifikasi industri di KEK Sorong.
yaitu dengan memperluas sektor baru dengan melibatkan investasi asing dan dalam negeri. Kadin bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dengan memfasilitasi kemitraan antara sektor UMKM dengan industri besar, serta memperluas akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Gubernur Papua Barat Daya dengan dukungan kebijakan probisnis juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata, khususnya wisata bahari, untuk menarik investasi dan meningkatkan sektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, steering committee, organizing committee, seluruh pengurus Kadin Provinsi Papua Barat Daya, RRI Provinsi Papua Barat Daya, serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam terselenggaranya dialog ekonomi Kadin bersama calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini. Dengan semangat gotong royong, dengan identitas Bhinneka Tunggal Ika, dan berlandaskan pada Pancasila, mari kita berkolaborasi bersama untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akan mendengarkan visi dan misi dari calon gubernur Papua Barat Daya, Bapak Bernard Sagrim, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Liliana Essing. Kepada Ibu disilahkan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, bersama kita akan awali semua itu dengan doa, dan izinkan saya memimpin doa ini secara iman Katolik, dan Bapak Ibu yang lain bisa mendukung doa ini lewat iman masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada ungkapan syukur yang kami rasakan di hari ini, ya Tuhan Allah kami, atas kemurahan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami semua ada di Hotel Relits Panorama ini, melakukan kegiatan dialog ekonomi bersama Kadin Papua Barat Daya, juga bersama dengan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 5 Bapak Bernard Sagrim dan tim yang ada bersama dengan kami di saat ini. Kami akan melakukan semua kegiatan ini, kiranya kasih-Mu selalu akan menuntun berjalannya kegiatan ini. Kami bersyukur juga dari hari kemarin sampai hari ini, Kadin Papua Barat Daya bersama pengurus juga anggota masih tetap solid dan saling mendukung. Sampai hari kedua ini kami masih bisa bersama. Semua ini terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, Kadin Papua Barat Daya, tetapi karena rahmat Tuhan dan kasih sayang Tuhan lewat lembaga ini, lewat organisasi ini, hingga kami semua boleh berkumpul bersama di sini. Bapa di surga, kiranya acara ini akan berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya hikmat Tuhan adalah hikmat yang benar. Biarlah itu terjadi di dalam kegiatan dialog ekonomi kami di hari ini. Inilah kami Bapa, kami serahkan kegiatan kami ini hanya beralaskan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Papua Barat Daya merupakan provinsi yang kaya dengan sumber daya alam dan budayanya. Sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi besar, berani dan kompetensi agar tercipta fondasi pertumbuhan besar di masa yang akan datang. Papua Barat Daya membutuhkan pemimpin yang inovatif, mudah beradaptasi, hebat dalam administrasi, peka terhadap isu lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat,
Papua Barat Daya membutuhkan pemimpin yang berwawasan luas, memiliki ide yang berkelanjutan dan mampu mengelola sumber daya. Seorang pemimpin Papua Barat Daya harus mampu meningkatkan UMKM, industri kreatif, infrastruktur, pendidikan, pengolahan sumber daya alam dan manusia. Seorang pemimpin Papua Barat Daya harus bisa berpikir strategis, memiliki rencana jelas, jangka panjang serta mendukung dunia usaha untuk peningkatan ekonomi agar mampu berkembang dan bertahan untuk menghadapi situasi global di masa yang akan datang. Pemimpin Papua Barat Daya harus mampu menjadi fasilitator dalam membangun ekonomi. Pemimpin yang mampu menciptakan ekosistem bisnis, memacu investasi dan membuka pasar global kewirausahaan. Dengan memiliki strategi yang tepat, pemimpin Papua Barat Daya akan dapat membawa provinsi ini lebih maju dan mampu bersaing di pasar global. Bagaimanakah kelima calon gubernur Papua Barat Daya akan menghadapi tantangan ini? Simak dan ikuti dialog ekonomi persembahan Kadin Papua Barat Daya. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Pendengar dan pemirsa, kain batik dari Sorong dibeli. Kompak dong cakepnya, ulangnya. Kain batik dari Sorong dibeli. Motif indah menawan hati. Mari kita dengarkan bersama-sama calon gubernur nomor urut 5 Bapak Bernard Sagrim yang akan memaparkan visi dan misinya. Kepada Bapak disilakan. Sekaligus setelah pemaparan ini, Bapak boleh mengambil tempat di kursi untuk kita ada dalam dialog ekonomi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, salam sehat, salam Pancasila. Saya kira kita sehat semua ya, kecuali saya ini agak sedikit ini, maka saya kasih salam sehat biar saya sendiri juga lebih. Pertama tentunya sebagai umat yang beragama kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan karena hari ini sekalipun saya terlambat juga tadi sekitar berapa menit karena ada berapa jadwal yang dikasih ke saya, ada perbedaan ini, ada yang 15.30, ada yang jam 15, ada yang kasih tahu jam 14, jadi sudah saya pilih yang tadi itu 3:30 lewat sedikit, jam 4 kurang ya. Jadi terima kasih atas waktu. Lalu yang berikut tentunya saya mohon maaf karena dari alokasi waktu yang saya baca di jadwal situ ada durasi sekitar 2 jam lebih ya kalau tidak salah. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya di sini mungkin satu jam kurang ya, paling lama 45 menit lah karena saya kira kita tahu ya tanggal sudah sedikit mepet, jadi kita ada hal-hal teknis yang kita berkolaborasi dengan tim koalisi maupun relawan untuk mantapkan manajemen TPS dan lain-lain. Jadi saya kira seperti itu. Tapi saya kira intinya substansi dari acara ini yang mungkin saya sampaikan terkait dengan visi dari paslon nomor 5 bersinar. Sebenarnya kalau bersinar ini banyak juga yang tanya-tanya bersinar ini apa. Sebenarnya itu akronim dari dua nama ya, Bernard dan Sirajudin. Bernard Sirajudin itu yang namanya bersinar. BS itu juga ada kuning yang di sini, BS itu Bernard Sirajudin, bukan Bernard Sagrim. Nanti kalau di Maibrat baru mungkin, atau nanti mungkin masa
masa pilkada ini selesai baru BS yang biasanya dipanggil itu mungkin kembali berlaku ya, tapi untuk masa pilkada ya BS itu Bernard Sirajudin. Nah seperti itu mungkin kita samakan frekuensi dulu supaya jangan sampai nanti salah ini toh. Oke baik, jadi terkait dengan apa itu tema yang diberikan kepada kami sesuai dengan acara yang dilakukan oleh Kadin. Pertama, visi kami tentunya saya kira sama dengan sambutan tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin tadi ya. Temanya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi, kenapa kita mengangkat kolaborasi sebagai sebuah tema besar yang akan kita bawa dalam membangun provinsi ini jika Tuhan berkehendak, ya insya Allah ya kalau Tuhan berkehendak. Karena yang namanya membangun provinsi ya, dalam tataran kewenangan yang ada, tidak bisa dibangun oleh satu institusi ya, taruhlah seperti pemerintah. Tapi harus membutuhkan kolaborasi. Karena dari sisi ekonomi, bahwa kekuatan pembangunan ini ada di 3 sektor. Pemaparan visi debat kemarin saya ada sampaikan itu ada 3 komponen utama atau 3 pilar yang bersinergis atau berkolaborasi dalam membangun sebuah daerah. Apakah daerah otonom yang ada di provinsi maupun kabupaten dan kota. Yang pertama adalah sektor pemerintah. Saya mohon maaf saya tidak sampaikan pemaparan lewat PowerPoint ya, karena waktu kita sangat mepet sekali, kita banyak hal yang terkait dengan persiapan kami untuk pilkada. Nah itu tadi pemerintah di sini ya berfungsi sebagai regulator. Bagaimana menyusun, menetapkan regulasi yang memastikan semua stakeholder berkolaborasi untuk membangun daerah. Kemudian pemerintah bagaimana memainkan kewenangannya yang diamanatkan dalam undang-undang pemerintah daerah. Kecuali kurang lebih ada 6 kewenangan yang bersifat absolut yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Contoh seperti kewenangan di bidang luar negeri, Hankam, kemudian moneter, keagamaan, dan lain-lain ada beberapa lagi. Tapi diantaranya seperti itu. Tapi kewenangan, ya keuangan. Tapi selain itu, tanah Papua juga ada kewenangan special treatment yang diberikan, berikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 dan baru dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus di tanah Papua. Ini penjabarannya lebih detail lagi soal kewenangan apa yang harus dikerjakan. Nah, disitulah berbagai kewenangan yang tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh sektor pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi harus berkolaborasi, termasuk Kadin ada di dalamnya. Sekaligus saya menjawab apa yang disampaikan oleh Darwanto sebagai Ketua Kadin Provinsi Papua Barat Daya. Karena itu, jadi pilar pemerintah itu sangat penting untuk bagaimana menggerakkan semua stakeholders untuk membangun daerah. Tidak mungkin pemerintah bisa bekerja sendiri. Keterbatasan soal kewenangan, keterbatasan soal sumber daya manusia, aparatur. Apalagi nanti kita berkolaborasi lagi untuk sinergis dengan menyukseskan kebijakan-kebijakan astacita dari Pak Presiden Prabowo dan Gibran. Contoh yang kecil seperti program makan siang bergizi. Ini tidak cukup sama sekali kalau kita mau libatkan. Semua orang akan kita libatkan. Makanya berapa kali pemaparan saya bilang sampai
RT RW pun kita akan memberikan penguatan, termasuk memberikan honor supaya mereka ini juga sebagai ujung tombak untuk mengawasi, karena penyebaran sekolah ini ada di seluruh daerah terpencil. Lalu menunya harus sama. Tidak mungkin orang di SD negeri apa di Kampung Baru sini menunya yang sudah ditetapkan standar, umpama hari ini hari Senin makannya nasi, tempe tahu, ikan goreng, terus minum susu ya. Nah, terus bergeser lagi ke Klamono sana sudah beda lagi. Orang bikin sendiri, bikin papeda. Ada sayur kangkung bunga papaya. Ini berarti kan sudah tidak sesuai dengan menu. Standar menu harus sama. Nah begitu, contoh begitu. Atau di Maibrat, menunya mereka rebus keladi, terus masak sayur gedi. Ini berarti sudah. Nah ini siapa awasi yang model begitu? Itu harus butuh kolaborasi sehingga semua hal kita bisa lakukan. Atau contoh kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Karena ya substansi dari pemberdayaan ekonomi masyarakat itu harus kita berdayakan kemampuan semua potensi sumber daya yang ada di sumber daya ekonomi yang ada dimiliki oleh masyarakat setempat. Dan kita tidak punya keahlian cukup seperti itu. Teman-teman dari Kadin bagaimana kita berpikir atau mereka punya kegiatan-kegiatan home industry. Di Maibrat sana mereka daripada beli kain timur di timur sana, atau bagaimana mereka bisa mengembangkan industri keluarga atau rumah tangga. Mereka bisa pasarkan, ekonomi keluarga bisa bergerak. Nah, itu memberikan dampak juga multiplier effect kepada daerah setempat. Tentunya berdampak juga secara berjenjang. Nah, seperti itu sehingga keterbatasan pemerintah ini memanfaatkan potensi talenta dan struktur dari lembaga-lembaga ekonomi yang ada di daerah. Kadin salah satu sebagai rumah bersama antara lembaga-lembaga bisnis yang ada, baik itu sektor perdagangan, jasa atau barang jasa, industri yang ada dalam rumah besar Kadin itu. Bagaimana digerakkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran daerah dan masyarakat. Jadi itu. Dan tentunya kita memahami bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini kan provinsi yang baru. Sehingga kolaborasi ini menjadi penting. Menjadi penting dalam rangka kita menyatukan persepsi, pemahaman kita dari semua kemampuan yang kita miliki, talenta yang kita miliki untuk kita bisa membangun daerah ini. Kemudian sektor yang berikut adalah sektor swasta. Tadi saya bilang pilar, bukan sektor, tapi tadi istilah saya pilar ya. Pilar berikut adalah pilar swasta. Nah, bagaimana investor bisa masuk kalau tidak ada yang bisa memfasilitasi, tidak ada lembaga yang sebagai jembatan untuk memberikan jaminan bahwa di sini ada potensi ini, di sini ada regulasinya seperti ini, di sini masyarakatnya seperti ini. Saya kira kan harus ada lembaga yang menjembatani itu. Tidak mungkin mereka tuh bisa bisa mengarahkan investasi mereka untuk bidang-bidang investasi tertentu ke daerah kalau tidak ada yang memberikan jaminan secara teknis ekonomi ya. Begitu. Lalu disinilah Kadin kita jadikan mitra bersama untuk bagaimana bersama-sama menggerakkan sektor ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya. Saya sangat bersyukur karena teman-teman dari Kadin ini bisa mengangkat tema yang sama, berkolaborasi. Saya kira sudah satu frekuensi dengan visi kami, komitmen kami, sehingga tidak ada keraguan. Saya kira kalau kita yang terpilih, saya kira sudah langsung kita jalan itu, tidak tunggu lagi, langsung kita konsolidasi dan bergerak. Karena tadi saya bilang ini provinsi baru, jadi kita butuh tangan-tangan kuat ya, otak-otak yang bagus ya, komitmen yang tinggi untuk kita bagaimana berkolaborasi, bersinergis dan bersama-sama berjalan. Saya kira itu
Kemudian yang berikutnya sektor masyarakat, pilar masyarakat yang ikut bertanggung jawab untuk pembangunan di sebuah daerah. Pembangunan dalam arti luas ya, bukan pembangunan artinya hanya kerja jembatan, bangun rumah, bangun apa, tapi semua aspek. Bagaimana masyarakat kita memastikan bahwa mereka bisa ikut berpartisipasi. Saya kira kondisi kita masyarakat di sini kan, saya tidak bisa mengajarkan. Saya bisa beritahu bahwa kekuatan, kemampuan intelektual, ya, keterampilan dari sini seperti apa. Kita sendiri tahu, kita sendiri bisa lihat. Nah, disitulah bagaimana muncul tanggung jawab. Mengedukasi, ada bersama-sama mereka, bermitra bersama-sama mereka melalui lembaga-lembaga bisnis yang mereka miliki. Seperti kelompok UMKM yang ada, ya. Saya baca di situ prihatin juga karena memang cukup perbandingannya cukup jauh antara yang dimiliki oleh orang Papua dengan saudara-saudara kita dari luar. Ini hanya untuk membedakan ya, bukan berarti kita ini terus ada diskriminasi, tidak. Ini paling tidak tadi makanya dari awal saya bilang mereka ada dilindungi oleh satu regulasi yang disebut Undang-Undang Otsus itu. Undang-Undang Otsus ini ada 3 prinsip dasar yang menjadi nilai untuk mengukur semua kebijakan yang ada di tanah Papua pada umumnya. Pertama itu adalah prinsip keberpihakan. Terus kemudian prinsip pemberdayaan dan perlindungan yang disebut afirmasi itu. Jadi kalau sebuah kebijakan, contoh di kebijakan pendidikannya, umpama sampai kalau anak-anak Papua terlantar tidak mengikuti pendidikan dengan baik ya, atau ada usaha-usaha UMKM yang tidak disentuh oleh pemerintah, umpama contoh subsidi modal usaha atau modal kerja dan lain, itu berarti tidak memenuhi prinsip itu, 3 prinsip itu. Jadi prinsip pemberdayaan, jangan sampai kita bilang itu sudah dia belum mampu, jadi jangan kita harus untuk ikutkan dia, untuk menggerakkan dia, karena itu satu potensi talenta yang ada tapi belum kita ajak dia sebagai mitra, begitu. Lalu perlindungan, kita harus mampu melindungi apa yang menjadi bagian dari hak atau kedaulatan orang asli Papua di sini. Contoh seperti hak wilayah mereka ya. Kalaupun ada investasi yang masuk, harus pastikan bahwa kebijakan investasi yang ada jangan sampai kemudian menimbulkan dampak sosial atau dampak lain-lain yang menimbulkan masalah yang lebih merembes ke persoalan politik lokal dan lain-lain. Atau kalaupun kita eksploitasi sumber daya kelautan, perikanan dan lain, harus kita pastikan bahwa jangan sampai merusak ekosistem laut dan lain-lain, tapi kita ambil manfaat ekonomi tapi ekosistemnya tetap terjaga. Nah, sebenarnya di situ. Lalu itu yang terkait dengan masalah Otsus ya. Jadi saya kira kita sama-sama, saya baca proposal dari yang dikirim ke saya lihat perbandingan memang cukup ini juga ya. Jadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana kita, nanti saya minta tolong juga untuk Kadin, kalau bisa dipetakan ulang supaya kalau Tuhan berkehendak kita coba bahas item ini bagaimana. Terutama kita coba lihat SDM mereka ini seperti apa. Kalau kita petakan, kita edukasi mereka, bila perlu kita kasih mereka belajar di mana lagi, begitu gabung di saudara-saudaranya di Sulawesi atau di mana begitu untuk mereka belajar bagaimana berbisnis atau berusaha di sektor UMKM, begitu. Kemudian yang berikut ya tentunya tadi saya sampaikan bahwa saya termasuk bersyukur ya kandidat nomor urut 5 bersinar karena kita sudah ada pada satu frekuensi yaitu berkolaborasi. Jadi bagi saya apapun yang kita
kerjakan di provinsi ini dari sisi pengembangan ekonomi dan lain-lain, saya pasti akan mengajak kita sama-sama untuk berdiskusi. Apalagi Ibu Febri, teman-teman dari legislatif juga ada, teman-teman dari Golkar terutama ya, yang ada bersama saya, kita bisa bersinergi semua. Lalu yang berikut ada juga sesuai dengan rencana induk pembangunan Provinsi Papua yang terkait dengan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Khusus untuk Papua Produktif ini yang di sini ada beberapa yang kami petakan seperti ekonomi masyarakat adat dan sumber daya lokal yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan juga global. Lalu ini kemarin salah satu tema yang kita angkat juga di debat ketiga terakhir. Bagaimana membangun konektivitas ekonomi baik secara nasional, regional maupun di tingkat global dan lain-lain. Saya kira kita semua sepakat seperti itu. Jadi saya kira itu mungkin beberapa poin-poin dan komitmen dari kami. Untuk paslon nomor urut 5 bersinar Bernard Sirajudin. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini bisa menjadi menjadi masukan, menjadi kesepakatan kita semua. Jika Tuhan berkehendak, insya Allah kalau kita terpilih, kita akan langsung berkolaborasi untuk bekerja bersama-sama dengan Kadin ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, dan waktu saya kembalikan. Bapak mohon izin langsung bersama saya di sini. Boleh mikrofonnya Pak? Iya. Siap. Bapak boleh. Baik, ini bukan kursi panas ya Pak ya. Kita berdialog untuk benar-benar berkolaborasi. Bapak Ibu langsung saja pertanyaan karena nampaknya dengan kesibukan para calon gubernur ini memang dekat-dekat dengan harinya, tinggal menghitung hari. 3 penanya pertama, 1, silahkan Bapak. Salam selamat sore, Bapak calon gubernur nomor urut 5, Bapak Dr. Bernard Sagrim Dr. Andes MM. Pertanyaannya tentang pembiayaan dan investasi. Kawasan ekonomi khusus Kek Sorong merupakan kek pertama dan satu-satunya di Pulau Papua. Kek ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Papua karena berada di lokasi yang strategis, yaitu pada jalur lintas perdagangan antara Asia, Pasifik, dan Australia. Selain itu, Kek Sorong yang saat ini memiliki fokus pada industri pertambangan, logistik, dan agroindustri, sekarang juga memiliki potensi pertumbuhan pada industri perikanan. Untuk memaksimalkan potensi dari Kek Sorong, dibutuhkan investasi baik melalui PMA, penanaman modal asing, dan maupun PMDN, penanaman modal dalam negeri. Apabila Bapak menjadi gubernur, langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mendatangkan investasi PMA maupun PMDN pada Kek Sorong? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Bolehkah Bapak bacanya di depan di sini? Silakan. Oh baik. Oh tidak apa-apa. Oh, lanjut. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan untuk saya bertanya. Bapak yang baik hati dan calon gubernur, yang ingin saya mau sampaikan kepada Bapak, keberhasilan Provinsi Papua Barat Daya dalam menekan laju inflasi sebesar 1,81% year over years
Hal ini menempatkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi dengan angka inflasi terendah se-Indonesia, masuk kategori 10 provinsi dengan angka inflasi secara nasional periode Januari sampai dengan Juni 2024. Menurut data BPS Provinsi Papua Barat Daya, salah satu faktor yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah karena melesatnya pertumbuhan yang berhubungan dengan UMKM di Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat Daya. Namun UMKM di Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu keterbatasan modal, persaingan harga dengan produk dari luar seperti pertanian, kerajinan tangan, maupun home industry lainnya. Pertanyaan saya buat Bapak, apabila Bapak terpilih menjadi gubernur Papua Barat Daya, langkah apa yang akan Bapak lakukan agar UMKM di Provinsi Papua Barat Daya dapat terus tumbuh dan berkembang? Itu saja yang saya sampaikan pertanyaan saya buat Bapak. Ya. Saya ucapkan 2 dulu. Terima Baik. kasih. Sebentar ya Pak ya, Bapaknya minta 2 dulu biar boleh 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi 3 Bapak. Silakan Pak, 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Yang terhormat Bapak Calon Gubernur Papua Barat Daya, Pak Benak Sagrim. Dalam rangka membangun masyarakat inklusif demi pengembangan pelaku usaha lokal, jumlah UMKM di Papua Barat Daya adalah sebanyak 6.823 UMKM. Sementara dari jumlah tersebut hanya 850 UMKM yang dimiliki atau dikelola oleh orang asli Papua. Sementara 5.973 UMKM dimiliki oleh masyarakat non orang asli Papua. Statistik tersebut menggambarkan bahwa semangat wirausaha masyarakat orang asli Papua masih rendah apabila dibandingkan dengan masyarakat orang asli Papua, non asli Papua. Pertanyaannya, apabila Bapak terpilih menjadi gubernur, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menumbuhkan semangat wirausaha pada orang asli Papua agar dapat bersaing? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu ya Pak ya. Yang tadi pertama terkait dengan investasi terutama yang ada di Cake Sorong. Kemudian kedua tentang bagaimana UMKM dapat dikembangkan. Dan yang ketiga tadi UMKM orang asli Papua. Silakan Bapak. Oke, terima kasih untuk 3 penanya. Pertama terkait dengan Cake, saya kira kita semua tahu bahwa Cake sebenarnya sudah secara fungsional sudah dilaksanakan ya. Saya dapat informasi juga bahwa persoalan ada kendala di pembebasan lahan karena kebutuhan itu sekitar 500 hektar ya, untuk kawasan Cake dari pengembangan komoditas-komoditas tertentu atau mungkin investasi yang terkait dengan industri dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang lain juga masih ada tarik-menarik soal siapa yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan, apakah di provinsi atau Kabupaten Sorong atau di pemerintah pusat. Itu yang saya dengar. Tapi yang jelas bahwa Cake ini menjadi menjadi satu peluang bisnis ya yang sebenarnya kita sambut dengan baik untuk bagaimana membuka peluang bisnis di
tanah Papua, karena Sorong ini menjadi pintu masuk atau gerbang masuk untuk tanah Papua. Dan tadi kita ikuti sama-sama dari sambutan Pak Wakil Ketua Kadin bahwa kek Sorong ini menjadi satu-satu di tanah Papua. Jadi kami juga berkomitmen jika Tuhan berkehendak ya kita barangkali bisa sinergi semua berkolaborasi ya, terutama pikiran-pikiran dari teman-teman dari Kadin seperti apa, kemudian dengan kementerian lembaga terkait kita mungkin sinkronisasi bagaimana berkolaborasi untuk sebelum kita bahas secara jauh soal keberadaan KEK ini. Karena memang hanya kita dengar namanya, tapi seperti apa bentuk dari KEK ini kita sendiri tidak tahu. Saya kan bicara karena saya punya lahan juga ada di sekitar situ, di sebelah KEK itu ada kebun lah. Tapi sebenarnya tidak, kalau lihat-lihat juga secara de facto juga belum efektif begitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua ya, pemerintah, kemudian Kadin, untuk bagaimana mendorong sehingga KEK ini bisa berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi ekonomi yang ada. Kemudian untuk UMKM, ya saya kira terkendala di itu SDM dan penyertaan modal ya, modal usahanya. Jadi kalau Tuhan berkehendak ya kita sama-sama bahas, berkolaborasi bagaimana kita bisa mengangkat mereka ini supaya lebih, sehingga memberikan kontribusi terhadap inflasi daerah. Inflasi ini kan banyak ditentukan oleh banyak faktor, bukan hanya masalah keberadaan UMKM. Banyak hal yang menentukan inflasi sebuah daerah. Jadi saya kira nanti kita berkolaborasi untuk bahas ini. Kemudian yang terkait dengan penanya ketiga sama saja saya kira. Ya, bagaimana kita memang itu kita merubah mentalitas dari terutama saudara-saudara kita orang Papua ini kan masih ada pada orientasi konsumtif ya, konsumtif oriented. Jadi dapat makan, dapat habis, atau dapat paket jual ke saudara-saudara lain atau begitu. Jadi bukan jual kasar ya, diserahkan kasih ke saudara-saudara lain dengan kompensasi apa kita tidak tahu. Saya kira ini mentalitas yang memang butuh waktu untuk harus kita mengedukasi. Nah, itu yang tadi saya tawarkan bagaimana kalau ini kita berkolaborasi mereka yang mengelola ini seperti apa kita, saudara-saudara kita di Papua ini. Sehingga SDM ini betul-betul bisa ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mereka bisa paling tidak move on lah dari kebiasaan konsumtif ini ke produktif. Begitu. Saya kira itu. Jadi tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Jadi kita semualah berkolaborasi untuk memikirkan hal ini. Terima kasih. Baik. Bapak masih ada waktu ya? Satu lagi. Ya, silakan pertanyaannya. Baiklah, selamat sore, shalom. Pada Kakak Benasagrim, saya lebih senang biasa panggil Kakak Benasagrim. Karena kami juga dari Arus. Selamat sore juga untuk rekan-rekan, pengurus dan anggota Kadin. Kali ini mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Insinyur Elvi Samalo, basic teknik sipil. Bidang usaha kami adalah konsultan engineering, Pak. Kemudian dengan perusahaan PT Misela Cerdas Pertama. Baiklah, itu perkenalan kami. Topik yang kali ini akan saya tanyakan pada KKBS tentang mewujudkan ketahanan energi, Pak. Minyak dan gas bumi. Seperti kita ketahui, Papua Barat Daya memiliki potensi produksi gas alam yang sangat besar, yaitu memiliki sebagian lokasi dari blok tangguh dengan potensi gas sebesar 9 TCF triliun kubik feet. Namun, cadangan gas tersebut belum dapat dimanfaatkan karena membutuhkan investasi yang besar dan teknologi canggih. Yang ingin saya tanyakan kepada KKBS, Benasagrim,
apabila Kakak Benasagrem menjadi gubernur, maka langkah apa yang akan Kakak lakukan untuk meningkatkan produksi gas alam di Provinsi Papua Barat Daya agar dapat mewujudkan ketahanan energi? Begitu Kakak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Satu, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Agus Waluyo dari Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Nasional. Papua Barat Daya adalah provinsi termuda yang mempunyai 5 sumber alam yang melimpah, baik dari pegunungan, daratan, dan lautnya. Jumlah angkatan kerja di Papua Barat Daya pada tahun 2024 sebanyak 314.205 orang. Sementara jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 295.276 orang. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat Daya sebesar 6,02%. Persentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, yaitu sebesar 4,8%. Menurut masukan dari pelaku usaha di Papua Barat Daya, salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh kurang kompetitifnya angkatan kerja. Pertanyaan saya, apabila Bapak terpilih menjadi gubernur, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Papua Barat Daya? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Ada 2 pertanyaan terkait dengan ketahanan energi dan mengurangi jumlah pengangguran. Ya, terima kasih untuk ketahanan energi di Papua Barat Daya. Kita semua sepakat ya bahwa dalam pengelolaan sumber daya mineral, sumber daya gas, dan atau sumber daya perikanan, kelautan, dan lain selalu memperhatikan aspek lain ya. Jadi memang kita butuh kajian, apalagi tadi saya bilang kita ini kan provinsi baru. Jadi kita masih ada pada transisi antara pengalihan kekuasaan dari Provinsi Papua Barat ke Papua Barat Daya, sehingga butuh kajian-kajian awal yang lebih selektif, lebih kompetitif dan lain, sehingga potensi sumber daya alam kita yang ada kita bisa dapat melakukan eksploitasi dengan atau kita dapat kelola dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masalah ketahanan energi dan lain-lain di provinsi ini. Saya kira memang kita masih, kalau soal ketahanan energi lain-lain memang di sini kita tapi potensi kita banyak sebenarnya kalau kita melihat perbandingan antara kebutuhan kita dengan sumber daya alam yang ada. Jadi bagi saya butuh kajian yang cukup selektif sehingga pengelolaan juga bisa, karena kita menganut prinsip pengelolaan berkelanjutan, berkesinambungan. Berkesinambungan dalam arti bisa untuk berkelanjutan ke generasi berikut, tapi kelanjutan dari ekosistem yang ada. Jadi membutuhkan kajian. Kemudian yang berikut terkait dengan apa tadi satu? Pengangguran. Oh, pengangguran. Oh ya, kurang kompetitif. Ya benar, saya kira itu memang itu kemarin di debat kedua atau pertama juga muncul. Saya kira untuk mengurangi ya mungkin kita perbanyak sekolah-sekolah yang vokasi ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka ini memiliki keterampilan dasar yang bisa terserap oleh lapangan kerja atau kebutuhan pasar kerja yang ada. Karena yang namanya bicara ekonomi ini kan bicara demand supply atau supply demand. Jadi kalau kita umpama tadi macam kita bicara inflasi tadi juga sama itu. Jadi kalau kita menyediakan pasar kita menyuplai sesuatu yang berlebihan, lalu kemudian orang yang membeli juga
tidak kompetitif artinya tidak berbanding lurus, berarti kan ada selisih apa di situ, harga di situ. Nah, jadi sama kalau tenaga kerja kita atau calon tenaga kerja kita atau lapangan kerja kita membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh anak-anak kita yang ada, yang memang tidak bisa karena tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh kebutuhan pasar kerja tersebut. Jadi memang kita harus cari solusi begitu. Dan ini tidak bisa dibicarakan sendiri-sendiri, harus kita kolaborasi ya, Kadin ya. Saya kira cukup ya. Baik, Bapak statement closing. Oke, terima kasih. Kami berterima kasih karena kita berada pada satu frekuensi ya antara Kadin dan juga dengan para calon gubernur, terutama paslon nomor urut 5 yang mengusung tema sama-sama berkolaborasi. Saya kira kami sangat senang dan mudah-mudahan jika Tuhan berkehendak insya Allah kami terpilih Bernard Sirajudin bersinar untuk Papua Barat Daya dengan berkolaborasi dengan Kadin dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik, kompetitif dan bisa menyerap lapangan pekerjaan dan bisa berkolaborasi dengan sub-sub sektor bisnis yang ada di dalam rumah besar Kadin ini ya, baik itu sektor perdagangan, beragam barang, jasa, industri, kita semua berkolaborasi sehingga memastikan bahwa ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya bisa berkembang dengan baik. Investasi juga bisa investor yang masuk juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan Kadin kita semua sehingga benar-benar mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang hidup damai ya, rukun ya, tidak ada ketersinggungan, tidak ada iri hati dan lain-lain karena persoalan ekonomi. Saya kira itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, semoga Kadin Papua Barat Daya tetap jaya dan kita ada bersama-sama untuk membangun Papua Barat Daya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk calon gubernur nomor 5 Bapak Bernard Sagrin. Jika tadi saya buka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun. Matahari terbit di ufuk timur. Cahaya pagi menyinari alam Papua Barat Daya. Ekonomi maju menjadi tujuan, Kadin dan pemerintah bergandengan tangan berkolaborasi.